Dalam keheningan, sabda Tuhan diperdengarkan. Biarlah sabdanya menemani kita hari ini. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus yang oleh kehendak Allah diutus memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangmu. Aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan bila terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia. Tetapi berkat kekuatan Allah ikutlah menderita bagi Injilnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, perikop ini dibuka dengan sesuatu yang sangat sederhana. Paulus menyebut nama. Ia menulis kepada Timotius bukan sebagai tokoh besar gereja, melainkan sebagai pribadi yang ia kenal, ia ingat, dan ia kasihi. Iman Timotius diingat Paulus bukan dari jabatan, tetapi dari jejak hidupnya. Iman yang pernah ia lihat tumbuh dalam keluarganya, dalam keseharian yang nyata. Paulus lalu mengingatkan Timotius pada satu hal yang penting, karunia yang telah ia terima. Bukan karunia yang harus dicari lagi, bukan sesuatu yang baru, melainkan yang sudah ada dan perlu dihidupkan kembali. Sabda ini sungguh dekat dengan hidup kita. Ada hal-hal baik yang pernah kita terima, pernah kita jalani dengan sungguh, tetapi perlahan meredup karena lelah, takut, atau karena terlalu sering menunda. Paulus menegaskan dengan sangat jelas, Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan. Artinya, ketika kita ragu untuk bersaksi, ketika kita memilih diam padahal bisa berbuat baik, itu bukan berasal dari Tuhan. Sebaliknya, Tuhan memberi kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Cukup untuk menjalani tanggung jawab hari ini. Cukup untuk setia pada peran kecil yang dipercayakan. Karena itu, Paulus berkata dengan lugas, jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Bukan berarti selalu berbicara keras, melainkan berani tetap setia, meski tidak selalu mudah dan tidak selalu didukung. Pada pesta Santo Timotius dan Titus ini, sabda kali ini mengingatkan
bahwa kesetiaan dalam pelayanan lahir dari iman yang dihidupi setiap hari, bukan dari keberanian besar yang tiba-tiba muncul. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau mengenal hidup kami apa adanya. Engkau tahu karunia yang pernah Engkau titipkan. Tolonglah kami untuk tidak melupakannya, dan berilah kami keberanian yang tenang untuk setia menjalani tanggung jawab hari ini. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.